Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Perundungan atau bullying kepada anak-anak di bawah umur di Samarinda kembali terjadi. Kali ini korbannya anak perempuan yang duduk di bangku sekolah dasar. Tertimpa batu besar dari perbukitan, sebuah rumah di Samarinda jebol. Jelang perayaan Waisak, umat Buddha di Tarakan lepaskan burung dan ziarah makam pahlawan. Aksi perundungan atau bullying terungkap setelah video berdurasi 20 detik tersebar di media sosial. Korbannya adalah anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Korban terus diintimidasi baik secara verbal dan fisik oleh sejumlah remaja. Korban yang mengenakan pakaian putih, rok hitam itu terlihat tidak berdaya dan hanya bisa menangis. Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak dan Perempuan atau TRC PPA Kaltim mengatakan pihaknya mengetahui kejadian tersebut dari unggahan di media sosial. Mereka berupaya mendapatkan keberadaan korban hingga akhirnya ditemukan. Pihak orang tua korban yang melihat kejadian tersebut mengaku sangat keberatan. Tangan kami pada hari ini berkaitan berita viral masalah pengeroyokan yang terjadi pada anak SD. Nah, akhirnya kami bertanya dengan salah satu sumber, mendapatkan alamat, kita bertemu dengan korban. Akhirnya kita menanyakan kepada orang tua korban sangat keberatan ya melihat video tersebut. Sakit hati saya ya, melihat korban ternyata anak saya diperlakukan seperti itu. Katanya akhirnya meminta bantuan kami untuk bisa melaporkan kepada pihak kepolisian. Sebelumnya memang belum tahu atau gimana, Bu? Belum tahu. Karena di awal kejadian di tanggal 24 April itu si anak hanya mengatakan dia ditampar saja, tapi si terduga pelaku ini mengatakan tidak ada melakukan tindakan tersebut. Sempat datang ke rumah katanya. Polsekta Samarinda Seberang memastikan perkara ini sudah ditangani. Untuk saat ini prosesnya ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polresta. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi perundungan terjadi pada 24 April lalu di kawasan Jalan Sultan Hasanuddin, Samarinda Seberang. Terkait dengan video viral yang hari ini, siang tadi, benar itu adanya bahwa itu kejadiannya pada tanggal 24 April. Adapun TKP adalah di Jalan Sultan Hasanuddin, di bawah PDAM. Ya. Kemudian dengan adanya viral itu, kami dari Polsek Seberang bersama Jatantas Polres langsung mengambil langkah dan kami sudah mendapati anak-anak yang dalam video tersebut. Selanjutnya perkara ini akan ditangani oleh PPA Satreskrim Polresta Samarinda. Rencananya penanganan perkara tersebut akan melibatkan psikolog anak dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dua pria yang digelandang polisi di Mapolsekta Samarinda Kota ini adalah Yudi Renardi Christian dan Fahroni. Keduanya ditangkap karena keterlibatannya dalam peredaran sabu-sabu di wilayah hukum Samarinda Kota. Kanit Reskrim Polsekta Samarinda Kota menyatakan, kedua pelaku ditangkap di kawasan Jalan Biola, Sungai Pinang Luar, bersama barang bukti sabu-sabu seberat 25 gram. Awalnya, kedua tersangka berpapasan dengan petugas yang berpatroli. Keduanya seketika dihentikan dan diminta untuk mengambil benda mencurigakan yang dibuang ke rumput.
Adapun tersangka yang diamankan yaitu 2 orang. Yang pertama inisial YR usia 36 tahun, asal dari Kecamatan Bebulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kedua inisial F usia 44 tahun, asal dari Kota Samarinda. Kedua tersangka ini sudah pernah menjalani hukuman penjara dengan perkara yang sama, yaitu penyalahgunaan narkoba tahun 2019, dan diproses hukum dan menjalani hukuman penjara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari barang bukti tersebut, kedua residivis ini dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seorang pemuda warga asal Muara Jawa Kutai Kartanegara diringkus Satreskrim Polresta Samarinda. Pria tersebut ditangkap karena unggahan media sosialnya dinilai memancing reaksi dan keresahan warga. Kasat Reskrim Polresta Samarinda AKP Diki Anggi Pranata menyatakan penangkapan ini bermula dari unggahan pelaku di media sosial. Dalam unggahannya tersebut, pelaku menyatakan keluarga korban penembakan di sebuah tempat hiburan malam akan melakukan serangan balasan. Akibat unggahannya itulah warga menjadi resah dan cemas. Yang memprovokasi untuk mengompori agar terjadi perang antara dua belah pihak atau dua wilayah ini. Jadi memang yang bersangkutan ini mengetahui cerita atau sejarah dari para pihak yang berperkara ini dari media sosial, kemudian dia rangkai, dia buat ceritanya untuk disebarkan di media sosial untuk memanasi kedua belah pihak. Akibatnya dari pihak seberang begitu dapat informasi itu mereka juga persiapan karena takut juga diserang. Padahal tidak ada apa-apa. Ya, begitu juga dengan dari pihak Lampung. Nah, ini tentu sangat tidak bagus ya, berdampak negatif terhadap baik itu ekonomi masyarakat sendiri, kemudian juga dari sisi keamanan. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya ikut-ikutan. Tindakan tersebut dilakukan setelah membaca dan melihat beberapa unggahan di media sosial terkait serangan balasan. Karena iseng ikut-ikutan juga ada yang posting video. Ada yang posting juga di TikTok, di Facebook, jadi saya juga ikut-ikutan iseng aja gitu. Ikut-ikutan? Iya. Ada yang nyuruh nggak Mas? Nggak ada kalau nyuruh. Dari kapan sudah ngelakuin suka-suka tersendiri gitu Bang? Itu dari tanggal 6 malam jam 9. Bagi paham nggak dengan dampak yang sampai sebarkan itu terjadi seperti apa Bang? Sampai seperti itu Bang? Kalau untuk itu paham sebenarnya. Cuman kan karena lagi rame juga yang posting gitu, ya saya juga iseng-iseng gitu awalnya. Akibat perbuatannya, pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini terancam hukuman 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mikael, warga desa Libang, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan yang dilaporkan hilang, berhasil ditemukan dalam kondisi masih hidup. Kedatangan Mikael bersama tim evakuasi disambut haru oleh anak dan istri serta anggota keluarganya. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang turut terlibat pencarian menyatakan, upaya pencarian digelar selama 7 hari. Dari rentang waktu tersebut, penyisiran di hutan dilakukan selama 4 hari. Saat pencarian itulah, tim mendapat informasi jika korban ditemukan di salah satu perusahaan yang lokasinya jauh dari lokasi penyisiran. Terkait pencarian orang hilang yang sudah 7 hari, namun pencariannya sudah 4 hari kami di hutan, ternyata yang bersangkutan, yang hilang tersebut
nyasarnya di perusahaan jauh dari tempat kami mencari. Akhirnya dia muncul dan ditemukan pada hari ke-7 ini, mulainya hilang. Kami dari anggota Polsek, dari Dandramil, dari seluruh masyarakat yang ada di Libang, Seruyung, dari Rafi, dari BPBD, dari Damkar, ikut dalam pencarian tersebut. Korban yang ditemukan dalam kondisi lemah itu selanjutnya dievakuasi ke puskesmas guna mendapatkan layanan medis. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara.